Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa menghadiri acara pendampingan dua yang bertemakan visi dan prakarsa perubahan di kelas 1 SD Negeri 31 Pasaman yang sama-sama kita cintai ini. Selawat barangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 31 Pasaman, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 31 Pasaman yang sudah bersedia untuk membersamai acara pendampingan ini. Kemudian yang terhormat juga kami mengaturkan kepada Bapak pendamping Samsurizal SSI. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi ciptaan dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai New aku mendengar lautan Hindia bergelora memantik pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat mata-mata padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Klepet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan tambur pangaran, bukan lagi tambur pangaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, aku bukan lagi mendengarkan lagu Alessio, aku mendengar
dari saya mengenai sebuah puisi yang dibuat oleh Presiden kita Insinyur Soekarno, di mana dalam puisi itu beliau hanya melihat Indonesia. Jadi itu merupakan gambaran dari visi Soekarno. Jadi apa yang diceritakan oleh Bapak Soekarno, Bapak Ibu? Melihat Indonesia. Apa yang diinginkan Soekarno terhadap Indonesia, Bapak Ibu? Indonesia yang bagaimana? Indonesia yang merdeka. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, saya akan menyampaikan tujuan kita melakukan diskusi hari ini. Hari ini kita akan melakukan pendampingan individu 2, di mana kegiatan pendampingan ini terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan diskusi yang baru saja akan kita mulai, kemudian nantinya ada pendampingan kami berdua dengan PP. Kalau pas posisi itu Bapak Ibu sudah diperkenankan untuk pulang kalau seandainya keberatan untuk menunggu kami selesai. Nah, di mana tujuan kita melakukan diskusi hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian antara visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya. Tadi ketika Bapak Ibu mendengar puisi Soekarno, apa yang diimpikan oleh beliau, Bapak Ibu? Beliau mengimpikan Indonesia. Apapun yang dilihat yang tergambar Indonesia. Bahkan ketika kalau seandainya ada Bu Walisna pada waktu itu, secantik apapun Bu Walisna, beliau tetap memandang Indonesia. Jadi nggak mempengaruhi ya Bapak Ibu, apapun yang dilihat nanti tetap visinya itu adalah Indonesia. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pendidik, tepatnya di SDN 31 Saman ini. Ketika kita melihat gambar yang di depan, apa yang kita lihat Bapak Ibu? Siswa, murid dan murid. Kenapa terlalu banyak muridnya? Kan di sekolah ada guru juga, ada bapak ibu yang ganteng juga, ada juga bapak Al-Fajri atau guru-guru yang lain. Kenapa harus murid? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Kenapa harus murid? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Afeda Susanti. Jawabannya karena tujuan utama kita sebagai seorang pendidik yaitu untuk mencerdaskan murid-murid kita, ya, untuk memfasilitasi murid-murid kita supaya memiliki kecerdasan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu Walisna. Kenapa murid yang disebut-sebut? Karena tujuan kita di sini adalah mendidik murid untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini tujuan kita sekolah itu adalah mendidik murid sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, termasuk kodrat zaman, kodrat alam, sehingga nanti murid itu mencapai sebuah kemerdekaan atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah,
Jadi ketika kita melakukan pendidikan itu, kita mendidikan peserta didik, apakah kita hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik? Tidak. Sesuai dengan pengertiannya, kalau di sini sering ditautkan antara pendidikan dan pengajaran. Nah, kalau kita mentransfer ilmu, berarti kita hanya mengajar. Sementara sebagai seorang pendidik, kita itu dituntut untuk mendidik. Jadi mendidik di sini maksudnya selain mentransfer ilmu, kita juga memperbaiki karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ayo, ada berapa? 5 atau 6? 6, iya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, itulah tadi kenapa di sekolah itu tujuan kita adalah murid, karena yang kita cari adalah kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lanjut berikutnya. Nah, untuk mencapai sebuah kemerdekaan pada murid, tentunya kita sebagai seorang pendidik ataupun di sebuah lembaga harus mempunyai sebuah visi. Menurut Bapak Ibu penting nggak kita punya visi? Ada nggak yang bisa kasih alasan kenapa visi itu penting? Ada yang bisa kasih alasan? Ibu? Boleh? Kenapa? Ada? Nanti kita jawab ya. Kita lanjut dulu berikutnya. Nah, untuk membuat sebuah visi, kita harus tahu dulu apa saja yang kita inginkan atau kita harapkan terhadap murid. Nah, di sini ada kalimat. Nah, saya mau Bapak Ibu menjawab kalimat pertanyaan ini dengan menulisnya pada sticky note. Ya, sticky note namanya ini. Tidak tahu. Nah, menulisnya pada sticky note. Untuk pertanyaan pertama dulu, kita memimpikan murid-murid yang kira-kira bagaimana yang diimpikan? Kalau saya kemarin pada modul 1.3 tentang visi, saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Kenapa saya mengharapkan hal yang demikian? Karena jika murid sudah memiliki iman dan takwa, otomatis nanti karakternya akan mengikut. Melakukan ini takut dosa, melakukan ini takut dosa. Nah, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Nah, itu visi saya yang saya impikan tentang murid. Nah, sekarang kita tanyakan kembali hati nurani Bapak Ibu, kira-kira apa ya yang diimpikan tentang murid-murid? Kita bagikan dulu ya. Yang warna apa dulu Tika? Warna pink ya. Tika lagi berbunga-bunga nih. Warna pink dulu. Ya. Ini lemnya, batik saja di sini. Silakan ditulis jawabannya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? TU-nya juga ya.
Sabar ketika dapat bagiannya. Murid yang bagaimana yang Buya impikan? Ibu kepalanya juga? Nggak usah. Kalau ibu kepala, dia aja yang gantikan sesuai dengan visi kita. Murid yang bagaimana? Murid yang cerdas. Kalau udah selesai, boleh ditempel di bawah pertanyaan yang pertama. Udah selesai, silakan maju Bapak Ibu, ditempel di bawah pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu udah dapat tadi belum ya? Murid bagaimana yang Bapak impikan? Tulis di sini, nanti bisa ditempel juga. Ya, di bawah pertanyaan yang nomor 1, Bu Olisa. Ya. Ini Bu Olisa yang pertama disusul oleh Bu Ia dan Bu Desi. Nilainya juga boleh. Murid seperti apa yang diimpikan? Ya, sekarang kita bacakan bagaimana murid yang diimpikan oleh guru-guru hebat SD Negeri 31 Kesamaan. Yang pertama, boleh dicatat nih buat Ibu Nutulen, ketika murid yang diimpikan yang pertama adalah murid yang berakhlak mulia dan santun kepada semua orang. Ya, luar biasa sekali. Yang kedua, ini nampaknya sangat panjang sekali impiannya. Kita mengimpikan murid-murid. Saya menginginkan siswa yang memiliki ketaatan kepada Tuhan, karakter yang baik, motivasi tinggi dalam mengembangkan diri sesuai dengan bakat, keinginan, dan minat anak. Iya, hebat sekali ya. Banyak murid yang diimpikan. Murid yang cerdas, berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, terlalu cepat ketiga. Ya. Yang keberapa? Yang ketiga, murid yang cerdas, berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab. Murid yang berakhlak mulia, cerdas, sopan santun, dan bisa menghormati satu sama lain. Contohnya antar agama lain, seperti toleransi ya. Saya memimpikan murid yang cerdas, baik, dan mandiri. Berikutnya, murid yang berakhlak mulia atau terpuji. Berarti Bapak Guru SD 31 bersama banyak yang punya impian yang sama. Berikutnya, murid yang suka bergotong royong, murid yang suka menolong. Nah, ini termasuk salah satu dimensi Pancasila, gotong royong. Gotong royong adalah nilai luhur yang harus kita lestarikan. Bagus juga ini. Terakhir, murid yang berkarakter. Udah ketiga? Nah, itulah impian-impian kita sebagai guru dan pendidik. Jadi banyak sekali yang kita impikan terhadap murid. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah apa kira-kira murid itu? Kita percaya bahwa murid adalah, kita ganti warna kuning ya, biar hidupnya juga berwarna. Sini lagi Pak. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah, kalau saya dulu
waktu bikin visi, saya percaya bahwa murid itu adalah aset. Aset yang bisa kita kelola menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa. Itu menurut saya. Kalau Bapak Ibu gimana? Apa yang Ibu percaya tentang murid? Boleh ditempel ya. Terima kasih Bu Nabila. Terima kasih Bu Desi. Masih ada grogi jadi MC-nya. Ya. Dan sambil menunggu temannya kita bacakan karena tulis kita udah selesai. Yang pertama, kita percaya bahwa murid adalah anak yang berkarakter dengan keunikan masing-masing, memiliki bakat dan keistimewaan. Iya, luar biasa sekali. Percaya bahwa anak-anak yang berkarakter dengan keunikan masing-masing, memiliki bakat dan keistimewaan. Jadi masing-masing anak itu punya keistimewaan dan punya bakat yang berbeda ya. Udah Butika? Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah harapan bangsa di masa depan. Ya, luar biasa sekali. Harapan bangsa di masa depan. Murid adalah pribadi yang punya karakter dan keunikan tersendiri yang berkembang sesuai kodratnya. Udah Butika? Keunikan tersendiri yang berkembang sesuai kodratnya. Lanjut. Yang keempat, saya percaya bahwa murid itu memiliki minat dan bakat yang berbeda. Lanjut berikutnya yang kelima, Butika. Anak yang memiliki karakter dan bakatnya masing-masing yang dapat kita gali sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Berarti hampir sama ya, punya bakat dan kemampuan sendiri yang apabila kita gali bisa berkembang dengan baik. Berikutnya, murid adalah seseorang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Betul sekali. Murid adalah yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Berikutnya, murid adalah orang atau anak yang sedang berguru, belajar, bersekolah di bawah bimbingan seseorang. Nah, seseorang itu adalah kita sebagai pendidik mereka. Anak yang sedang belajar, bersekolah di bawah bimbingan seseorang bisa mengembangkan ilmu bermanfaat dan anak yang berkarakter bisa mengembangkan ilmu yang bermanfaat dan berkarakter. Nah, itulah kepercayaan kita terhadap seorang murid. Jadi banyak yang sama bahwa percaya murid itu punya kemampuan, keinginan dan bakat yang berbeda. Jadi semua anak itu punya keunikan tersendiri. Kita lanjut yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, sebagai pendidik apa yang kita utamakan terhadap murid? Kita ganti warna. Kalau saya dulu mengutamakan kebutuhan peserta didik. Jadi saya lebih mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Silakan dicicipi Bapak kuenya. Ya, kita bacakan sambil menunggu teman yang lain.
Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa sekali. Mengutamakan pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya lebih mengutamakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Iya. Mengutamakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah itu tujuannya adalah murid. Jadi pembelajaran selalu berpihak kepada murid. Kita lanjut baca yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan karakter. Ya, luar biasa juga. Lanjut, mengutamakan kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan karakter. Berikutnya, pendidikan karakter. Nah, nih, yang diutamakan adalah pendidikan karakter untuk mencapai kebahagiaan sesuai potensi yang dimilikinya. Berikutnya lagi, mengutamakan pendidikan karakter. Ini satu impian yang kebanyakan impiannya sama. Masih karakter. Nih. Mengutamakan belajar, pendidikan karakter, kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Luar biasa sekali. Ini besar sekali sosialnya nih. Lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu. Masih ada yang menulis? Habis? Lanjut berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau saya dulu beranggapan murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Tempat yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena pembelajarannya di sekolahnya sangat menyenangkan. Jadi mereka beranggapan sekolah itu tempat yang paling menyenangkan, sehingga dirindukannya setiap saat. Nah, nanti berdasarkan kalimat rumpang ini kita akan bandingkan dengan visi yang ada di sekolah kita. Karena nanti kalau visi kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran kalau yang ingin kita capai itu tidak sesuai dengan patokan yang sudah ada. Ayo silakan Bu Desi. Apa jawaban dari Bu Desi? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat belajar yang paling menyenangkan dan gerbang untuk mencapai cita-cita dan impiannya. Ya. Luar biasa sekali Bu Desi. Bapak Al-Fajri bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Ya, peserta berikutnya Ibu Tika, murid sadar betul bahwa di sekolah dia mendapatkan pembelajaran yang layak dan menyenangkan. Ya. Murid sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Iya. Jadi selain ilmu, mereka juga memperoleh budi pekerti. Berikutnya di sekolah, bahwa di sekolah itu adalah rumah kedua yang mengubah perilaku yang baik menjadi lebih baik dan berakhlak
Iya betul sekali. Ini siapa yang menulis tadi ini? 1, 2, 3, 4, 5. Memang betul. Sekolah adalah rumah kedua. Karena rumah pertama itu adalah keluarga. Jadi karakter itu dibentuk mulai dari keluarga. Jangan salahkan sekolah kalau anak kita berkarakter kurang baik. Karena pendidikan karakter pertama adalah keluarga. Nah, sekolah adalah rumah kedua dalam pembentukan karakter. Luar biasa sekali. Kemudian berikutnya, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar setiap individu secara mandiri. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu sedang belajar untuk menjadi seseorang yang kompeten, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Jadi tidak tergantungan terhadap orang lain. Terakhir, sadar betul dirinya belajar dan tidak dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan harus memiliki sifat percaya diri dan mandiri. Nah, jadi muridnya sadar kalau mereka itu dididik menuju ke arah yang lebih baik. Masih ada yang menulis? Habis? Lanjut berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Mau kita apakan murid kita ini kira-kira? Kita lanjut dengan warna hijau. Kalau saya sebagai calon guru penggerak, sebagai warga di sekolah yakin untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimilikinya sehingga menjadi orang yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yakin untuk memberikan atau mendidik sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di SDN 31 Pasaman? Saya yakin guru SDN 31 Pasaman semuanya luar biasa. Terima kasih Bu Desi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakter, minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Iya, luar biasa sekali. Berikutnya, untuk dapat menuntun. Nah, ini seperti impian kita nih. Untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, hebat sekali. Berikutnya, yakin untuk memberikan arah, tujuan, motivasi kepada peserta didik untuk menggapai perubahan yang direncanakan oleh para pendidik dengan sesuai norma-norma yang ada sehingga mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya dunia dan akhirat. Ya, luar biasa sekali. Menjadi seorang pendidik adalah posisi yang sangat-sangat menguntungkan kita, karena selain melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, kita juga bernilai pahala di sisi Allah apabila kita mendidik dengan penuh keikhlasan. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas cuma dapat gaji saja, Bapak Ibu. Kalau ikhlas dapat pahala. Berikutnya, kita sebagai warga sekolah yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaannya. Ini lagi kita baca impian guru PAI kita.
yakin mendapatkan ilmu. Melalui ilmu agama kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang baik berdasarkan keyakinan masing-masing. Berikutnya lagi, untuk mendidik dan mengajar anak ilmu pengetahuan, dan anak harus memiliki karakter yang bertanggung jawab. Ya, semua kita di sini sangat memiliki percaya diri yang tinggi sekali karena yakin akan dapat melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ini terakhir kita bacakan, saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki, mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Nih, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu. SDN 31 Pesaman. Yang terakhir lagi, udah selesai ya. Kita lanjut pertanyaan pemantik yang terakhir.